Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Guntur Al-Wafi dari IPS 1 akan menjelaskan kerajaan Islam di Sumatera Selatan. Bab 1. Pendahuluan. Menurut sebuah catatan sejarah dari Sayyid Naguib Al-Attas, kedua tempat ini tepi Selat Malaka pada permulaan abad ke-7 Masehi yang menjadi tempat singgah para musafir yang beragama Islam dan diterima baik oleh pengusaha setempat adalah Palembang dan Kedah. Dengan demikian, maka pada permulaan Hijriyah atau abad ke-7 Masehi di Palembang sudah ada masyarakat Islam yang oleh penguasa setempat Raja Sriwijaya telah diterima dengan baik dan dapat menjalankan ibadah menurut agama Islam. 1. Masuknya Islam di Palembang. Menurut konsep Taufik Abdullah ada 3 fase, yaitu 1. Dekoms datang dipengaruhi motif ekonomi. 2. Resepti penerimaan didorong oleh motif agama. Dan 3. Breeding pengembangan didorong oleh motif politik. Pendapat yang menyatakan bahwa Islam telah masuk daerah Palembang pada awal abad ke-7 Masehi dimasukkan sebagai proses datangnya Islam. Pada abad ke-7, Palembang masih merupakan pusat kerajaan Sriwijaya. Ketika itu kerajaan Sriwijaya masih berdiri kokoh di masa itulah datang perdagangan Islam dan bermukim di pelabuhan Palembang. Mereka diberi kesempatan menganut ajaran Islam. Masa itulah menurut Naguib Al-Attas sebagai awal datangnya Islam di Palembang. 1. KHO Gajah dan Sri Edi Suasono. Masuk dan berkembangnya Islam di Sumatera Selatan. 2. Kalau betul dugaan bahwa masuknya Islam di daerah Palembang abad ke-7 Masehi atau abad ke-1, maka sampai beralihnya kekuasaan Sriwijaya ke Majapahit, belum ditemukan petunjuk tentang berbagai aktivitas keislaman dari mereka. Baru setelah menjelang akhir kekuasaan Majapahit ditemukannya petunjuk bahwa Aryo Damar sebagai adipati Majapahit di Palembang telah memeluk Islam secara sembunyi-sembunyi di atas ajakan Raden Rahmat yang singgah di Palembang. 2. Sejarah berdiri kerajaan bercorak Islam di wilayah Sumatera bagian selatan baru mulai berkembang beberapa abad kemudian, yakni sekitar akhir abad ke-15 Masehi. Palembang masih beragama Hindu. Pada abad ke-16 telah terdapat keluarga Raja Palembang yang beragama Islam. Dari sumber abad ini memberikan keterangan yang cukup terperinci tentang peranan kerajaan Palembang yang membina 2 tokoh kemudian menjadi pengembang kerajaan Islam. Kedua tokoh tersebut adalah Raden Fatah dan Raden Husein. 3. Dalam sejarah tutur Palembang dikisahkan bahwa setelah kerajaan Sriwijaya lemah dikalahkan Majapahit, maka daerah Palembang berada di bawah kekuasaan Majapahit dan adipati Majapahit yang berkuasa di Palembang adalah Aryo Damar, yang dikenal pula oleh masyarakat Palembang dengan nama Aryo Dilah. 4. Dilah mengasuh dan membina seorang putra Raja Majapahit yang nantinya menjadi seorang penguasa Islam pertama di Jawa, yaitu Demak. Dengan berdirinya kerajaan Demak, maka Palembang menjadi daerah protektorat. 5. Kerajaan Demak. Pendapat tadi memberi petunjuk bahwa walaupun telah ada orang Islam di Palembang pada abad ke-7 Masehi, tapi baru di abad
ke-17 didirikan masjid dan mulai tampak kegiatan keagamaan. 6. Seiring berjalannya waktu, penguasa di Palembang selalu berganti sehingga akhirnya pada masa pemerintahan Ki Mas Endi, Pangeran Aryo Kusumo Abdurrahim Palembang melepaskan ikatan dengan Mataram dan menyatukan Palembang sebagai kesultanan yang berdiri sendiri. Sekian dari saya. Terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.